Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi paket 2 ya untuk simulasi TKA matematika wajib sesuai dengan kisi-kisi. Ini adalah bagian yang keempat, bagian terakhir di paket 2. Kita akan bahas nomor 31 sampai 40. Langsung saja. Ini adalah kisi-kisi ke-8 yaitu trigonometri. Perbandingan trigonometri, soal cerita trigonometri. Oke, sekarang nomor 31 soal cerita trigonometri ya. Di daerah pedesaan yang jauh dari bandara udara, kebiasaan anak-anak jika melihat pesawat udara sedang melintasi perkampungan mereka, ya teriak, "Pak Presiden minta uangnya," gitu ya. Bolang mengamati sebuah pesawat udara yang terbang dengan ketinggian 20 km dengan sudut elevasi pengamat yaitu bolang terhadap pesawat adalah theta, ya. Tentukan jarak pengamat ke pesawat jika, ketinggian pesawat 20 km di sini ada sudut theta. Sekarang jarak pengamat ini ke pesawat berapa? D. Ya. Kalau sudut tetanya ini 30 bagaimana? Kita ingat ya, sin demi depan bermiring. Ya, tetanya sudutnya di sini adalah 30 derajat, ya kan? Sin demi depan bermiring, di sini D yang disebut depan adalah depannya sudut. Ya, samping adalah sampingnya sudut dan miring itu bagian yang miring, ya. Depannya siku-siku. Oke. Sin 30 sin demi depannya adalah 20 km ya. Miringnya yang kita cari yaitu D-nya. Sin 30 adalah setengah. Kita kalikan silang, D dikalikan 1, 2 kali 20, maka D-nya 20 kali 2 yaitu 40 km. Di sini kok 30? Salah berarti. Harusnya kan 40 ya. Sekarang bagaimana kalau sudutnya 90? Apakah 20 km? Nah, kalau jelas ya, 90 derajat tepat di bawahnya bolangnya. Tapi secara matematis ya, sin 90 adalah demi depan dan miringnya itu berimpit, ya kan? Depannya 20, miringnya yang kita cari, ya kan? Sin 90 adalah 1, maka miringnya adalah D ya. D ini kita kalikan silang ke sini, maka D-nya 20. Jelas ya? Dan ini benar, tepat di bawahnya, nggak usah dihitung juga kelihatan. Sekarang bagaimana kalau 120, apa benar 40 per akar 3 km? Nah, bolang posisi di sini, pesawat sudah lewat. Ya, kalau dihitung sudutnya, ini adalah D-nya di sini. Ya, sin 120 adalah 80 dikurangi 60 yaitu sin 60 karena ada di kuadran 2 sin positif, ya kan? Nah, maka sin 60 adalah 20 per mi sama dengan ini tadi ya. Maka sin 60 adalah setengah akar 3, ya kan? Dikalikan silang ke sini ya, maka 2 dikalikan 20 adalah 40 ya. D-nya dikalikan ke sini, D akar 3 sama dengan 40. Jadi D-nya adalah 40 per akar 3. 40 per akar 3 km berarti benar. Oke. Oke. Sekarang nomor 32. Di bawah ini disajikan tabel yang menjelaskan tanda nilai beberapa perbandingan trigonometri. Tentukan benar atau salah pernyataan di tabel. Sambil kita belajar tentang kuadran, ya kan? Nah, di dalam kuadran ya kita bikin sumbu X, sumbu Y ya. Terus kemudian ini adalah kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4, ya kan? Nah, di kuadran 1 semua positif, semuanya positif. Di kuadran 2 sin yang positif ya. Jadi semua sindikat bertangan kosong. Artinya apa? Di sini semua positif, sin positif, cos positif, tangan positif. Positif itu adalah lebih besar dari 0, ya kan? Sindikat, sin saja yang positif, cos maupun tangan negatif atau kurang dari 0. Bertangan berarti sin negatif, cos negatif, tangan saja. Ini untuk menghafalkan ya, semua positif, sin saja yang positif, tangan saja yang positif, dan di sini cos saja yang positif. Ya, baik sin maupun tangan negatif. Biar memudahkan kita mengingat, disingkat semua sindikat bertangan kosong. Ya. Nah, sekarang sin lebih besar dari 0, cos lebih besar dari 0, apakah di kuadran 1? Ya, sin lebih besar dari 0, cos lebih besar dari 0, ya itu bisa dipastikan dia kuadran 1. Sin kurang dari 0, cos kurang dari 0, ya di kuadran berapa? Sin kurang dari 0 berarti dia negatif ya, cosnya negatif, baik sin maupun cos negatif, berarti di kuadran 3 seharusnya ya, sin negatif, cos negatif, ya bukan di kuadran 2, berarti di sini adalah salah.
Tan negatif, sin positif. Sin positif, tan negatif jelas kuadran 2. Di sini kok kuadran 3? Salah lagi ya. Harusnya kuadran 2. Tan positif, cos positif. Berarti harusnya kuadran 1. Ya. Di sini kok kuadran 4. Kuadran 4 harusnya tangannya negatif, cosnya positif, ya kan? Nah, di sini tannya kok positif, berarti ya salah juga, ya. Oke. Kita lanjutkan nomor berikutnya dengan kisi-kisi yang baru, yaitu statistik menyajikan data visual ya, ukuran pemusatan tunggal atau kelompok. Oke, perhatikan tabel berikut. Data produksi barang UKM di Yogyakarta, jumlah produksi dalam menit adalah seperti ini. Rata-rata adalah 565. Untuk menghitung rata-rata ya, di sini jumlah total dibagi banyaknya data. Ini kita jumlah 400 tambah 550 dan seterusnya. Kalau kita jumlah adalah 5.650. Tips ya untuk menghitung seperti ini biar cepat. Nah, ini tips dari Pak Ali. Di sini 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 0, 0, 0 tambah 0 pasti 0 ya. Pasti 0. Di sini tulis saja 0. Ya kan? 0 tambah 5. 5 ya, diingat 5 tambah 0 tambah 0 tambah 5 lagi ya, dapat 10. Tulis saja di sini 0, di sini 10 tulis 0. 0 tambah 5 tambah 5 10 ya, tulis 0 di sini ya. Tambah 0 tambah 0 tambah 5 ya, tambah 0 dapat 5. Dapat 5 kan, tulis 5 di sini. Terus nolnya ada berapa ini tadi tandanya? Tanda merahnya ada berapa? 1, 2 ditambahkan di sini. 2 berarti kan gitu ya? 2. 2 tambah 4 6, 6 tambah 5 11, tulis 1. 1 tambah 6 7 ya. 1 tambah 6 7, 7 tambah 7 14, tulis 4. Di sini ya. 4 tambah 3 7, 7 tambah 4 11, tulis 1. 1 tambah 6 8, 1 tambah 6 7, 7 tambah 6 13, tulis 3 di sini. 3 tambah 7 adalah 3 tambah 7 10, tulis 0 di sini. 0 tambah 6 6, tulis 6 di sini. Angka merahnya kita hitung berapa? Tandanya 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 tulis di sini. Nah, ini cara cepat menghitung. Kalau kita harus menghitung manual. 5, 6, 50 dapatnya seperti itu. Kalau bingung diulang lagi videonya. Mudah kan? Tuh tipsnya. Ini tips zaman SD tapi sampai sekarang sampai SMA pun masih relevan ya. Oke, itu rata-rata kuartil 1. Untuk menghitung ini rata-ratanya belum selesai ya. Jadi 56 50 ini tadi dibagi 10, banyaknya data kan 10. 565 berarti benar. Kuartil 1. Untuk menghitung kuartil kita urutkan dulu ya. Kita urutkan data. Di sini 400, 500, 350 kan belum urut kan, ini sudah urut dari kecil ke besar. Kemudian data ini kita kebagi 2, tengah-tengahnya pasti kuartil 2 ya. Di sini kan ada berapa data? 1, ini kan kita bagi 2. Yang kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tengahnya ini pasti kuartil 1. Jadi kuartil 1-nya 450, benar. Kuartil 2 atau kuartil 3 dulu biar mudah. Di sini tengah-tengah ini 1, 2, 3, 4, 5 kan ada 5, tengah-tengahnya ini pasti kuartil 3, maaf. Salah tulis, ini kuartil 3. Pak Adi kadang-kadang ya gitu deh. Ini adalah kuartil 3. Oke, kemudian kita dapatkan kuartil 3-nya sudah berapa? 650. Kok 655? Berarti ya salah. Kuartil 2 600, kuartil 2 posisi di sini, di tengah-tengahnya, di antaranya. Karena di antaranya ya caranya 600 tambah 600 bagi 2. Ini kuartil 2-nya kok namanya jadi kuartil 1 ini gimana Pak Ali ini? Ini kuartil 2 atau median ya. Ya maaf, salah ketiknya kok 2 kali. Oke, sekarang kita sudah dapatkan ya 600 tambah 600 bagi 2 ya 600. Ini kuartil 2 harusnya ya. Nah, maaf, ini belum tak ganti kopasnya. Nah, oke. Dan kuartil 2-nya sebentar Pak Ali ganti mode dulu, mode row. Nah,
Kuartil 3-nya ini salah, kuartil 2-nya 600 benar ya. Jangkauan antar kuartil adalah 300. Nah, apa itu jangkauan antar kuartil? Yaitu Q3 dikurangi Q1. Yaitu 650 dikurangi 450 yaitu 200. Di sini kok 300 ya salah. Ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nilai ujian mata pelajaran fisika diberikan pada tabel berikut ya. Ada nilai, ada frekuensi. Nah, ini jawabannya kok mengandung angka 7 semua, mencurigakan ini. Modus adalah 7 apa benar? Modus itu apa? Nilai yang paling sering muncul ya. Yang paling sering muncul bukan 7 tapi 8, yaitu muncul 6 kali ya. Salah. Median adalah 7. Untuk menghitung median ya, kita hitung total frekuensi dulu. Total frekuensi itu berapa? Ini kita tambah, kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 20. Kemudian median adalah 20 bagi 2 yaitu data ke-10. Nah, data ke-10 ada di mana? Kita cari frekuensi kumulatif. Di sini 3 tambah 5, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 1, 19, 19 tambah 1, 20 ya. Data nomor 10 ada di sini. Ya, ada di sini. Berarti ya mediannya 7. Oke. Clear. Rata-rata adalah 7. Apakah benar? Rata-rata ini kita kalikan 5 kali 3 adalah 15, 6 kali frekuensinya ya. Kali 5 adalah 37 kali 4, 28, 8 kali 6, 48, 9 kali 1, 9, 10 kali 1 adalah 10. Kemudian kita jumlahkan adalah 140 dengan cara tadi ya, biar lebih mudah. Kemudian rata-rata dari 20 data yang ada ya adalah 140 bagi 20 yaitu 7. Wih. Rata-ratanya 7. Persentase di atas rata-rata. Untuk menghitung persentase di atas rata-rata ya, yang nilainya 8 kan di atas rata-ratanya kan 7. Ya, di atas rata-rata ya 8, 9, 10. Yang nilainya 8 ada 6 orang, 9 ada tambah ya 6 tambah 1 7, 7 tambah 1 8 maksudnya gitu ya kita hitung. Di sini ada 8 anak yang di atas rata-rata. Berapa persen? Persen di atas rata-rata adalah 8 bagi 140. Ya. 8 dibagi 8 anak sebentar. Presentasi yang di atas rata-rata 8 anak dibanding 20 harusnya kok 140 Pak Ali. Dari 20 anak Pak Ali salah hitung. Maaf ya. 8 dari 20 anak harusnya. Waduh ini Pak Ali kemana aja ini konsentrasinya. 8 dibagi 20 anak kali 100% ya, persentasi yang di atas rata-rata. Ya maaf ya. Berarti 8 anak bagi 20 ini kita coret ya. Di sini kita coret dapat 4 ya, 40% harusnya. Nah, ini kok 40/7 gimana Pak Ali ini? Ya ini harusnya ini tak anulir ya. Harusnya 40% harusnya ini ya 40% tapi ini tak bikin benar apa salah ini apa ini hitung-hitungannya nggak valid ya, jadi ini harusnya 40%, maaf ini Pak Ali nggak bagus. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya 35. Umur rata-rata dari satu kelompok terdiri dari dokter dan jaksa adalah 40 ya. Jika rata-rata umur para dokter adalah 35 tahun dan umur rata-rata jaksa adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya dokter dan jaksa adalah jadi rata-rata adalah banyaknya dokter dikali rata-rata dokter tambah banyaknya jaksa kali rata-rata jaksa dibagi banyaknya dokter dan banyaknya jaksa gitu ya. Banyaknya dokter rata-rata dari 40 orang ya. Umur rata-rata kelompok yang terdiri dari dokter dan jaksa adalah 40 ya. Umur rata-ratanya 40 ya. Kemudian X1 adalah 35 tahun yaitu rata-rata dokter. X2 ini X bar 2 ya adalah 50 tahun yaitu rata-ratanya jaksa. Maka 40 adalah N-nya dokter dikali 35. 35 adalah rata-rata umur dokter tambah umurnya jaksa kali 50 tambah dokter tambah jaksa. Ini dikalikan silang ke sini, N1 tambah N2 dikali 40 adalah 40 N1 tambah 40 N2. Di sini tetap ya N1 kali 35 dan N2 kali 50. Terus kita pindah ruas, yang N1 kumpul N1. Di sini 40 N1 dikurangi 35 N1, di sini 50 N2 dikurangi 40 N2.
maka N1 banding N2 adalah 5N1 sama dengan 10N2. N1 adalah dokter ya, N2-nya adalah jaksa, jadi dokter dibanding jaksa adalah 5 dibanding 10 ya, kayak dikalikan silang ke sini. Oke, 5 banding 10 atau 5/10 adalah setengah, 1 banding 2. Jawabannya yang E. Oke, lanjut. Nomor 36. 3 kelas A, B, C berturut-turut terdiri dari 15 siswa, 10 siswa, dan 25 siswa. Rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas adalah 58,6. Jika rata-rata kelas A dan C berturut-turut adalah 60 dan 62, maka rata-rata nilai kelas B adalah oke. Di sini nilai rata-rata total adalah nilai banyaknya siswa kelas A dikali rata-rata kelas A, banyaknya siswa kelas B dikali rata-rata kelas B, banyaknya anak kelas C dikali rata-rata kelas C, dan seterusnya gitu ya. Dan rata-rata totalnya adalah 58,6, NA adalah 15 ya, XA adalah 62, NB-nya adalah 10, XB-nya yang kita cari, NC-nya adalah 25 ya, XC-nya adalah 60 gitu ya. Terus kemudian kita masukkan nilainya. Setelah kita masukkan, kita kalikan yang perlu dikalikan, kita jumlahkan yang perlu dijumlahkan ya. Jadi 15 kali 62 adalah 950, di sini 10 XB, dan di sini 25 kali 60 adalah 1500 ya. 15 tambah 10 tambah 25 adalah 50, kita kalikan silang ke sini ya kan. Terus ini 930 ditambah 150, 1500 adalah 2430 ya kan. Kemudian 10 XB-nya ini dikalikan terus pindah ruas ya, ini yang pindah ruas ke sini ya sebenarnya, tapi dibalik nulisnya XB-nya ditaruh di kiri. Oke. Jadi 2930 dikurangi 2430 ini sama dengan 500. 10 XB adalah 500, maka XB-nya atau rata-rata B-nya adalah 500 bagi 10 yaitu 50. Seperti itu. Oke, rasanya ini cukup bisa diterima ya. Apabila ada yang mau tanyakan silakan. Dikasih ini ya, kalau tanya dikasih menit keberapa yang tanyakan. Peluang kejadian tunggal, kejadian majemuk. Oke, ini adalah kisi-kisi yang terakhir. Nilai N yang memenuhi persamaan ini. Ya, ini adalah persamaan faktorial namanya. Ya, faktorial itu sendiri adalah N faktorial adalah N dikalikan N-1, kalikan N-2, kalikan N-3, dan seterusnya sampai angkanya jadi 1. Oke, kali 1. Jadi di sini N plus 2 faktorial bisa N plus 2 dikali N plus 1 dikurangi 1 ya. Dikali N, ini kan dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 terus. Nah ini biarkan N-1 kan bisa dicoret dengan yang bawah nanti ya. Ini bisa kita coret, N-nya ini kiri kanan juga bisa kita coret, kita rapikan akan menjadi N plus 2 ditambah N plus kali N plus 1 sama dengan 6 ya kan. Ini kita faktorkan, kita kalikan N kali N kuadrat, 2N tambah N adalah 3N, 2 kali 1 adalah 2, 6-nya pindah ruas ke kiri ya, menjadi 2 min 6 adalah min 4. Kemudian ini kita faktorkan lagi ya, N plus 4 dan N min 1 sama dengan 0. Nah nilainya itu kalau enggak N sama dengan min 4 atau N sama dengan 1. Di sini N1 ternyata ada di A. Itu jawabannya. Seperti itu. Lanjut 38. Selesai pertandingan tim basket SMA yang terdiri dari 5 orang akan berfoto bersama pelatih. Banyaknya cara mereka dapat berfoto bersama jika posisi pelatih berada di paling kiri atau paling kanan adalah. Nah, ada 5 orang, anggap saja 5 orang adalah Ali, Benny, Citra, Doni, dan Edi. Ya, pelatihnya ada di sini. Ya, ini bisa juga atau pelatihnya bisa di kiri, bisa A, B, C, D, E terus pelatihnya di sini, ya kan? Nah, banyaknya cara mereka dapat berfoto bersama. Nah, untuk A, B, C, D, E ini ada 5 faktorial caranya, ya. Jadi 5 faktorial adalah 120. Nah, padahal di sini posisinya bisa pelatih di kiri atau di kanan. Ya, banyak cara total, ya. Di sini kan ada 2 mode kiri atau mode kanan dikalikan 2, 120 dikalikan 2. Ya, kenapa dikalikan 2? Yang pertama pelatih di kanan, yang kedua pelatih di kiri. Ya, nah, untuk ABCD-nya ada 120 cara dikalikan 2 dari 240 cara seperti itu.
Oke, lanjut nomor 39. Tiga pasang suami istri duduk berdampingan pada satu baris. Jika pasangan suami dan istri harus duduk berdampingan, biar nggak selingkuh, ya kan? Nah, maka banyak cara mereka duduk adalah, oke, di sini ada tiga pasang suami istri. Ada di situ, jika tiap pasang suami istri harus duduk berdampingan, di sini suami satu dengan istri satu, suami dua dengan istri dua, suami tiga dengan istri tiga, kan gitu ya. Jangan ketukar, nanti terjadi fitnah. Nah, oke, di sini untuk bertukar pasangannya sendiri, bertukar pasangan, bersukar tempat duduk masing-masing pasangan, ya, banyaknya penempatan suami istri adalah 3 faktorial, ya. Jadi yang pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, 3 faktorial yaitu 6. Nah, masing-masing suami istri ini bisa bertukar tempat, ya. Di sini suaminya di kiri, istrinya di kanan, atau di sini suaminya di kanan, istrinya di kiri masing-masing. Suami istri bisa tukar tempat, artinya 2 faktorial, di sini 2 faktorial, di sini juga 2 faktorial, total ada 8. Nah, total cara tinggal ngalikan 8, 6 kali 8 yaitu 48 cara, seperti itu. Oke. Soal terakhir kita masih tentang peluang dan banyak cara. Di sini Pak Ali fokus ke banyak cara, ya. Banyak cara untuk menempatkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan duduk berjajar tanpa membedakan tiap anak. Nah, tanpa membedakan tiap anak, ya, kita garis bawahi. Anak hanya dibedakan berdasarkan jenis kelamin saja, 3 laki-laki, 2 perempuan. Banyak cara, yaitu 5 faktorial total anak. Nah, yang kembar itu adalah yang kembar yang sama-sama laki-laki itu 3, yang sama-sama perempuan adalah 2. Caranya seperti ini, ya, 5 faktorial bagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Namanya Beni dengan Ali misalnya sama-sama laki-laki, berubah tempat duduk dianggap sama, enggak dibedakan. Ya, tapi laki-laki dan perempuan dibedakan, gitu loh. Ya, di sini caranya adalah 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa berhenti sampai 3 faktorial? Biar bisa dicoret dengan yang bawah. 2 faktorial itu kan 2. Kalau kita coret dengan 4 dapat 2. Tinggal 5 kali 2 adalah 10 dan itu adalah jawabannya. Oke, kita sudah 40 soal. Kita akan ketemu lagi pada simulasi berikutnya. Thank you for watching. Apabila ada masukan atau saran atau apa, biar tayangan atau tutorial dari Pak Ali ini lebih cocok untuk kalian, silakan, ya, komen di bawah. Ini bagi yang belum subscribe silakan subscribe, ya, like, share, komen as always, biar Pak Ali semangat, ya, dikasih like atau komen gitu loh, ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.